Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bagian kedua. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menganalisis unsur dan isi debat. Kemudian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam debat. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Unsur-unsur dalam kegiatan debat. Yang pertama, unsur bukan manusia. 1. Mosi atau topik. Mosi adalah hal atau topik yang dibahas atau dipermasalahkan. Jenis mosi tentu saja sangat beragam, misalnya tentang masalah kesehatan, pendidikan, politik, keagamaan, kehidupan sosial masyarakat, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Tim oposisi akan memberikan argumentasi untuk menolak usulan tersebut. Contoh mosi atau topik dalam debat sebagai berikut. A. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. B. Masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas. Dan definisi mosi harus didefinisikan oleh tim afirmatif yang jelas dan lugas serta membatasi lingkup pembicaraan. Hal ini dilakukan untuk mencegah perdebatan yang tidak jelas karena adanya perbedaan persepsi pada kedua belah pihak mengenai topik pembicaraan. 3. Argumentasi. Argumentasi adalah proses menjelaskan mengapa sudut pandang tim harus diterima. Yang keempat, sanggahan. Sanggahan merupakan respon terhadap argumen tim lawan yang terelaborasi secara jelas. Disampaikannya sanggahan dalam debat yaitu bertujuan untuk membuktikan bahwa argumen tim lawan tidak sepenting yang mereka kemukakan. Kemudian yang B, unsur manusia. A. Moderator. Dalam pelaksanaan kegiatan debat membutuhkan moderator yang bertugas memimpin berlangsungnya debat. Sebagai pemimpin, moderator bertindak memandu dan menengahi pembicaraan dalam debat. Seorang moderator harus memiliki kecakapan dalam hal penguasaan bahan-bahan yang didebatkan. Ketika sedang debat berlangsung, moderator harus menunjukkan sikap netral serta tegas dalam menegakkan ketertiban, sopan santun, dan disiplin dalam menggunakan waktu. Yang kedua, peserta. Debat dapat berlangsung bila ada peserta yang mengikutinya. Peserta debat bisa terdiri dari atas perseorangan atau kelompok. Peserta dibagi dalam dua pihak atau lebih yang berseberangan, yaitu pihak pendukung afirmatif dan pihak penyangkal, itu oposisi. Pihak oposisi harus mengajukan usul negatif atau sanggahan terhadap kandungan tema yang diangkat dalam debat. Kemudian peran kedua tim dalam debat adalah sebagai berikut. A. Tim afirmatif berperan untuk menjelaskan, memberikan definisi atas masalah yang diperdebatkan dengan alasan dan landasan yang jelas serta masih bisa diperdebatkan. 2. Memberikan parameter yang jelas tentang cakupan hal yang diperdebatkan. 3. Jika debat akan menggunakan proposal, maka pemberian penjelasan mekanisme dan detail dari proposal harus dijabarkan secara jelas. 4. Memberi argumen-argumen yang sangat jelas tentang mosi yang diperdebatkan. Kemudian tim oposisi. Dalam kegiatan debat, tim oposisi berperan mengklarifikasi masalah dan ide
Ideologi mengapa menentang mosi dari afirmatif dengan argumen-argumen yang jelas. Pilihan yang dilakukan oleh tim oposisi sebagai berikut. 1. Menolak argumen dan permasalahan dari tim lawan. 2. Menerima argumen tetapi solusi atau argumen dari tim lawan tidak menyelesaikan. 3. Menerima argumen dan solusi tetapi solusi dan argumen yang diberikan akan menghasilkan masalah lain daripada memberikan penyelesaian yang berarti. C. Tim netral. Tim netral dalam debat adalah tim yang menyampaikan jalan tengah atau solusi atas masalah yang disampaikan. D. Sekretaris atau notulen. Notulis adalah seseorang yang bertugas mencatat jalannya debat dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan debat. Mengidentifikasi struktur dan ragam kebahasaan debat. Teks debat terdiri dari bagian 1. Pengantar, 2. Argumen, 3. Simpulan. Yang pertama, pengantar merupakan bagian yang berisi topik yang akan diperdebatkan, sering disebut juga isu. Yang kedua adalah argumen, merupakan bagian yang berisi rangkaian bukti atau alasan yang berfungsi untuk mendukung bantahan. Argumen bukan opini dan biasanya berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan isu atau bahan debat dan didukung dengan bukti-bukti. Argumen yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, relevan, artinya sebuah argumen yang kuat harus relevan dengan isu yang dibahas. 2. Sistematis, artinya argumen yang harus sistematis agar dapat dipahami dengan baik. 3. Logis atau masuk akal. 4. Jelas dan sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya. 5. Disertai bukti-bukti yang mendukung. Kemudian simpulan. Terakhir simpulan itu berisi pernyataan yang menegaskan bantahan. Selanjutnya, ragam bahasa dalam debat. Dalam debat, ragam bahasa Indonesia yang digunakan harus benar, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa, pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Kemudian ide yang digunakan harus benar, sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat dalam kurung logis. Harus tepat dan hanya memiliki satu makna. Padat, langsung menuju sasaran, runtut, dan sistematis. Kemudian kata yang dipilih memilih makna yang sebenarnya atau denotatif. Aspek kebahasaan dalam debat. Pertama adalah kalimat kompleks, kedua kata rujukan, ketiga kata hubung, dan keempat pilihan kata. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur atau satu verba. Contohnya, dewasa ini bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Kemudian yang B, kata rujukan, merupakan kata yang menunjukkan rujukan sebagai pemberi informasi. Contoh, banyak masyarakat beranggapan bahwa perubahan cuaca menjadi penyebab seorang gampang sakit, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Kemudian kata hubung adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kata dengan kalimat, kalimat dengan kalimat, dan sebagainya. Contoh, saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kemudian pilihan kata atau diksi merupakan kata yang dipilih untuk menyampaikan gagasan secara tepat atau efektif. Contoh, kami menerima surat nota persetujuan ini.
tapi kami belum mau menandatanganinya. Kami masih ingin mempelajarinya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami, dan silakan kerjakan tugas sebagai berikut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.